tema hari ini, jangan sombong. Jangan sombong. Ya, kita baca, sudah dapat semua? 1, 2, 3. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Dan supaya Tuhan menepati janjinya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya Oke. Jadi kembali kita belajar dari kisah perjalanan bangsa Israel atau kisah perjalanan rohani, ya, bisa dibilang perjalanan rohani bangsa Israel dengan Tuhan. Nah, ini tidak beda-beda jauh dengan kisah hidup kita juga, ya, di dalam berjalan bersama dengan Tuhan, ya. Nah, bangsa Israel sudah diingatkan lewat hambanya Musa. Ya, kasih tahu itu bangsa Israel ketika mereka sudah masuk di tanah Kanaan, artinya sudah diberikan apa yang dijanjikan Tuhan. Jangan sampai mereka tinggi hati, ya. Jangan sampai mereka tinggi hati atau sombong dan berkata, ini semua karena kami kuat, ini semua karena kehebatan kami, ini semua karena kami. Ya, jauhkan semua tuh, kasih tahu bangsa Israel, jauhkan semua. Ya, jangan mereka berkata dalam hati mereka, ini tidak keluar dari mulut, ya. Seringkali seorang sombong itu tidak perlu diperkatakan, kan? Ya, dari cara melihatnya, dari cara dari apa ya, bahasa tubuhnya itu kita bisa melihat bahwa orang itu sombong gitu. Ya. Sombong dalam arti merasa diri paling benar, merasa diri lebih tinggi dari orang lain, merasa diri lebih hebat daripada orang lain. Ya, makanya bangsa Israel diingatkan oleh Tuhan lewat Musa. Kok kasih tahu itu bangsa Israel, kalau bahasa sehari-hari mungkin. Kasih tahu itu bangsa Israel tuh. Apabila mereka sudah masuk tanda yang saya janjikan kepada mereka, jangan sampai mereka berkata bahwa mereka bisa mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di sana karena kekuatan mereka, karena kehebatan mereka. Ya. Tapi dikatakan, jangan sampai engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu karena jasa-jasamu, karena jasa-jasakulah. Ya, itu tadi bisa berkata karena kamilah yang mengalahkan bangsa-bangsa itu. Ya, tanpa engkau mengatakan bahwa semua itu terjadi karena Tuhan, ya. Nah, ini gambaran dalam hidup kita juga, kan, ya. Harus selalu kita perkatakan bahwa saya bisa berhasil dalam hidupku, ya, semua karena Tuhan. Saya bisa berhasil di dalam pendidikan saya, semua karena Tuhan. Saya bisa ada sampai saat ini, semua karena Tuhan. Ya. Andilku sama sekali tidak ada. Ya, kalau kita berkata seperti semua karena Tuhan, maka kita akan bisa mensyukuri hidup ini, belajar dari setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita, pasti kita akan selalu bersyukur karena kita mengerti bahwa apa yang kita alami, baik itu berhasil, baik itu gagal misalnya, ya, tidak lepas daripada karena ada Tuhan di sana, ya. Jadi selalu kita akan bersyukur gitu, kan. Saya berhasil bukan karena kehebatan saya, bukan karena kepintaran saya, ya.
Misalnya di Jogja saya dipuji karena pekerjaan saya baik. Ya, jangan saya menyombongkan diri saya, bukan karena saya hebat. Ya, tapi semua karena Tuhan. Artinya Tuhan sudah mengatur semua. Tanpa keterlibatan Tuhan di sana, tidak mungkin saya bisa ya dipuji karena berhasil misalnya. Nah, ini sih harus selalu kita punya prinsip hidup gitu kan, melibatkan Tuhan di dalam semuanya. Dan kita berkata bahwa ya semua hidup kok bisa seperti ini karena Tuhan. Ya, sehingga kita dijauhkan dari kesombongan yang bisa menjatuhkan kita. Ya. Sama bangsa Israel itu diingatkan, ketika saya sudah kasih tanah perjanjian, kamu bisa mengusir bangsa-bangsa itu bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu, jangan pernah berkata bahwa apabila Tuhan alam telah mengusir mereka dari hadapanmu, jangan pernah berkata bahwa itu karena jasa-jasa kami. Ya. Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri itu padahal karena kefasikan. Ya. Artinya kenapa apakah Tuhan tidak sayang bangsa-bangsa yang ada di Kanaan? Ya, Tuhan sayang juga. Ya, kalau mungkin secara kasat mata ya, secara pandangan manusia, kok Tuhan tidak adil ya? Kenapa hanya bangsa Israel yang dipelihara Tuhan, kok bangsa-bangsa lain dihancurkan? Ya, kenapa bangsa Israel disuruh hancurkan bangsa-bangsa yang ada di Kanaan? Apakah Tuhan nggak adil kelihatannya? Ya, bukan Tuhan tidak adil. Ya, Tuhan itu adil. Ya, tapi kenapa bangsa itu dihancurkan? Karena mereka nggak hidup di hadapan Tuhan. Ya, coba kamu perhatikan ketika kamu baca kisah perjalanan bangsa Israel, ketika bangsa Israel ketemu orang Edom kan, bangsa Edom, apakah dihancurkan, disuruh bangsa Israel hancurkan? Enggak kan, malah dibilang apa, jangan kamu ambil apapun yang ada di sana, kalau bisa kamu harus beli gitu. Tanah ini saya tidak kasih kepada kamu karena saya sudah kasih kepada siapa? Esau. Ya, itu keturunannya Esau itu saudaranya siapa? Yakub. Di saudaranya Israel juga kan yang keluar dari Mesir. Ya. Berarti mereka masih menyembah kepada Tuhan sehingga Tuhan nggak hancurkan. Tapi bangsa-bangsa lain, bangsa Amori, yang lain-lainnya itu dihancurkan. Kenapa dihancurkan? Karena mereka menyembah kepada berhala, bukan kepada Tuhan. Ya. Jadi bukan karena Tuhan benci, bukan karena Tuhan nggak sayang bangsa-bangsa lain, karena bangsa-bangsa yang dihancurkan itu ya tidak menyembah kepada Tuhan. Ya, nah kembali ke sini. Jadi Tuhan menghancurkan bangsa-bangsa itu karena mereka hidup dalam kefasikan. Ya, hidup dalam kefasikan. Ya, mungkin mereka saja mengenal Allah, tapi kelakuan mereka tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sehingga dia harus dihancurkan. Fasik itu kan orang yang tahu kebenaran tapi tidak melakukan kan. Ya, kefasikan itu ya dihancurkan. Ya. Jadi jangan pernah kita berkata bahwa saya berhasil karena saya mampu. Jauhkanlah hal-hal itu dari dalam diri kita, tapi selalu perkatakan bahwa kamu bisa. Kamu sampai di perjalananmu sampai saat itu semua karena Tuhan. Ya, Tuhan sudah merancangkan hal-hal yang baik. Oleh karena itu hargai setiap apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu. Ya, sama ke perjalanan hidup kita dari kita lahir sampai saat ini kamu masih ada, bukan karena kamu kuat, bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu bisa semua, bukan. Tapi semua karena Tuhan yang menuntun, Tuhan yang merencanakan. Jadi selayaknya lah hal-hal hidup itu selalu bersyukur kepada Tuhan kan. Apapun keadaannya. Misalnya saya bekerja dan saya berhadapan hal-hal yang susah. Misalnya sama atasan saya ada trouble ya, masalah. Lah udah hadapi aja. Kalau kamu yakin Tuhan yang membawa kamu ke sana dan Tuhan menyertai perjalananmu, pasti Tuhan akan memberi kemampuan untuk melewati masa itu. Ya, sama bangsa Israel kan. Ya,
yang setia di dalam padang gurun perjalanan sepanjang itu, ya Tuhan pelihara kan, ya. Tapi yang nggak setia habis di padang gurun. Ya. Makanya ya, selalu belajar gitu. Jangan kita pernah sombong dalam hidup ini, ya. Jangan kita pernah saya hebat. Kalau saya selalu perkatakan loh, ya. Saya mampu, bukan karena saya hebat, bukan karena semua karena Tuhan kan. Ya, makanya saya tidak pernah dikuasai dengan kekhawatiran. Loh, saya selalu berkata, kalau ini punya Tuhan, ya Tuhan yang akan membawa. Tuhan yang membawa kalian ke sini, pasti Tuhan yang akan mencukupkan segala hal. Wah, tapi ada bagian kita juga di sana, bukan kita diajar malas gitu kan. Alkitab berkata, ya orang tidak bekerja janganlah ya makan. Ya, Alkitab tidak pernah mengajarkan kita malas, tapi Alkitab mengajarkan kita untuk selalu berharap sama Tuhan, bersandar sama Tuhan. Ya, kerja, Tuhan berkati. Ya, dan kita berkata bahwa semua karena Tuhan. Ya. Tuhan berikan kita akal untuk apa? Ya untuk berpikir kan, untuk mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya Tuhan kasih semua. Ya. Supaya kita berpikir bahwa semua yang saya lakukan bukan karena saya hebat. Masakanku enak, ya karena Tuhan telah memberikan pemahaman kepada saya. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Ya, bukan karena kita, wah saya kursus saya ini supaya saya hebat ini. Enggak. Lihatlah kisah Nebukadnezar. Sampai Tuhan buat serendah-rendahnya seperti binatang makan rumput, ya. Jadi siapa lagi? Herodes yang ditampar malaikat, ya Herodes ya. Iya. Ya, kisah-kisah itulah orang-orang yang sombong kan. Siapa lagi yang mau mendirikan Nimrod, yang mau mendirikan menara Babel laginya? Sampai enggak cita-cita mereka? Hancur. Semua atau segala sesuatu yang kita mulai dengan kekuatan kita, kesombongan kita, pasti akan hancur. Tapi segala sesuatu yang kamu mulai dengan Tuhan, pasti endingnya, ujungnya adalah suatu keberhasilan. Ya, itu pegang. Ya. Makanya di ayat berapa lagi itu? Ayat 5 dikatakan, bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka. Ya. Bukan karena jasa-jasamu. Ya. Jadi jangan kita pernah berkata suatu waktu kamu berhasil, Tuhan berkati kamu berjemaat di satu gereja. Kalau bukan saya, nggak mungkin itu gereja berdiri. Ya. Hati-hati berkata seperti itu. Kalau bukan kami SMK Paulus, nggak mungkin seperti itu. Kalau bukan saya, pas nggak mungkin seperti itu. Jangan kita berkata seperti itu. Ya, kesombongan ini harus dihindari. Lah, bukan karena kami senior, junior tidak itu bisa apa-apa. Jangan pernah berkata seperti itu. Karena kau juga bisa karena Tuhan. Ya, kau bisa karena Tuhan. Ya, jangan pernah berkata, kalau bukan saya nggak mungkin itu SMK Paulus maju. Saya tidak pernah. Kalau keyakinan saya, kalau Tuhan yang memulai, Tuhan yang akan menyertai dan Tuhan yang akan mengakhiri. Itu aja prinsip sederhana. Hidup ini kok dibuat susah. Ya, prinsipnya sederhana. Ya. Tapi di dalam perjalanan bersama dengan Tuhan, di sana ada tangisan, ada air mata, ada kekecewaan, ada ya. Tapi kalau kita tahu itu yang Tuhan yang menyertai, lewati aja. Ya, lewati aja proses itu. Ya. Dan hanya orang yang tahan dalam proses itu yang akan masuk janji-janjinya Tuhan, mengalami janji-janjinya Tuhan. Ya, sama ketika kita lihat Tuhan membentuk taman di Eden. Ya. Taman itu tempat kesenangan kan. Yang bisa masuk di Taman Eden itu siapa? Ya orang-orang yang terbentuk. Orang yang terbentuk itu
pasti ada proses kan. Ya, yang sering pernah saya katakan, patung itu untuk menjadi suatu patung itu ada prosesnya kan. Tiba-tiba jadi patung enggak? Nah, coba kalau kamu jalan kepada larang. Ya, mau lihat yang pahat-pahat batu itu, ada yang membuat apa itu? Harimau, ada yang membuat burung. Awalnya dari mana itu? Dari bongkahan batu yang besar kan. Kemudian dibentuk, apakah itu hanya dibentuk satu hari jadi? Lah, bisa berbulan-bulan baru jadi. Tapi kalau sudah jadi harganya murahan nggak? Mahal. Ya. Jadi proses itu harganya mahal. Ada harga yang harus kita bayar. Ya. Makanya di dalam proses itu, apakah Tuhan hadir di dalam setiap proses yang kita alami? Ya. Ada nggak? Ada. Ya. Waktu bangsa Israel lewat padang gurun, ada Tuhan nggak di sana? Siang malam ada kan di situ ya. Tiang awan dan tiang api yang membuat bisa berjalan siang dan malam di padang gurun. Itu ada Tuhan yang menyertai. Kita bisa berjalan siang dan malam. Kamu tidur, ada Tuhan nggak di situ? Ada. Kamu PKL, ada Tuhan nggak? Ada. Kamu di WC, ada Tuhan nggak? Ada. Kalau Tuhan selalu menyertai kita 24 jam, ada nggak kesempatan untuk berbuat dosa? Ada nggak? Di gudang ini nggak ada yang lihat. Tidur hari pertama, puji Tuhan, nggak ada yang kelihatan. Padahal kamu sedang berbuat salah, kok puji Tuhan. Ya. Nah, kau punya pemahaman yang benar gitu ya. Tuhan ada di mana-mana. Ya. Sama kau ada video kan, orang masuk lift. Ya, ini pasangan kekasih ini masuk lift. Lift yang nggak kayak di gereja itu ada kaca kebuka kan. Lift tertutup karena di dalam kan. Nah, mereka peluk-pelukan di dalam lift. Mereka nggak sadar kalau di dalam lift itu ada CCTV gitu kan. Nah ini. Lah kita juga diawasi CCTV 24 jam kan. CCTV-nya Tuhan. Tuh berdua di dapur, gak ada yang lihat kita ya. Padahal di atas Tuhan bilang, anakku, tak jewer kamu ya. Hati-hati. Nah ini prinsip yang harus kita pegang, bahwa di mana-mana itu ada Tuhan, ada CCTV-nya Tuhan. Jadi kecenderungan untuk kita berbuat salah kalau kita miliki hati yang takut akan Tuhan. Masih ingat nggak yang kemarin pagi? Ya, untuk kamu bahagia apa? Sukacita. Sukacita. Apa yang harus kamu lakukan supaya bahagia? Pertama itu takut akan Tuhan. Kedua apa? Menuruti segala perintahnya. Ketiga apa? Mengasihi Tuhan. Keempat, beribadah. Dengan apa semua itu? Dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan roh. Nah gitu kan. Ya, jadi kembali tadi, bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu. Ya jangan kita juga karena saya benar gitu. Ini membawa kita kepada kesombongan. Ya, baik itu sombong secara jasmani maupun sombong secara rohani. Ya. Tapi selalu berkatakan bahwa semua karena Tuhan. Aku WL hari ini semua karena Tuhan. Ya. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya berani tampil di depan. Yang membuat semua itu adalah Tuhan. Ya. Harus punya prinsip seperti itu. Ya, semua karena Tuhan. Makanya kalau kita punya, itu enak sekali sebenarnya. Hidup itu enak. Kalau kita, yang mengendalikan segala sesuatu siapa sih? Orang tua kita. Pemimpin kita. Yang mengendalikan segala sesuatu siapa? Ya. Kalau pemimpinmu bilang, Yoel,
saya memberikan engkau umur 100 tahun. Bisa gitu? Wah, sombong lah, kata pemimpin saya, umur saya 100 tahun. Tuhan bilang, Yoel, malam ini kembali. Gimana? Ya, Tuhan lah yang tahu semuanya kan. Tuhan yang tahu semuanya. Ya. Kita bisa bersandiwara, tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu nggak mana yang bersandiwara, mana yang sungguh-sungguh? Tuhan tahu mana yang nyanyi sungguh-sungguh, mana yang sedang tidak konsentrasi? Tahu. Kalau kita sudah punya prinsip Tuhan tahu semuanya, udah ngapain kita ya pura-pura kan? Orang bisa pura-pura nyanyi nggak? Ada yang pernah pura-pura nyanyi? Ada? Ada nggak? Ada. Jadi apa yang Tuhan janjikan itu pasti Tuhan genapi. Ya. Kalau Tuhan katakan masa depannya penuh harapan, pasti Tuhan akan genapi. Nggak usah kita tahu mau apa. Ya pokoknya ikuti aja jalurnya Tuhan. Ya. Pasti kamu akan sampai ke sana. Ya. Jadi Tuhan pasti menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah. Apalagi dia bersumpah ya kepada nenek moyangmu. Dan apa yang kalau kamu baca itu Alkitab ya. Ya sebelum bangsa Israel, sebelum Yusuf lah ke Mesir gitu kan. Apa yang Tuhan janjikan itu terjadi semua. Ya. Kamu bandingkan mulai dari Kejadian sampai ini. Apa yang Tuhan janjikan di situ terjadi semua. Ya. Tuhan katakan sebelum mereka Tuhan sudah tahu ini bangsa Tegar Tengkuk ini akan melawan saya terus ini. Ya, Tuhan katakan kamu akan dibuang. Ya, zamannya Abraham kan itu sudah ngomong itu kamu akan dibawa ke Mesir sekian tahun dan kamu akan keluar. Padahal itu belum terjadi loh. Ya. Baru Abraham itu. Ya. Tapi apa yang Tuhan katakan itu akan digenapi semua. Makanya kalau kita baca Alkitab itu coba, bukan karena kecepatan kita mau buru, coba kamu kritis lihatnya di situ ya. Loh, iya benar ya. Apa yang Tuhan katakan di sini, ini digenapi di sini. Apakah ketika orang Israel dibuang ke Babel, Tuhan sudah katakan sebelumnya? Hah? Sudah. Iya kan? Masa depanmu apa Tuhan sudah janjikan? Di mana? Hah? Di mana Tuhan janjikan tentang masa depan kalian? Di mana? Iya di Alkitab. Iya pasti di Alkitab lah. Ya tapi di mananya? Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat dalam diri seorang kan. Nah itu. Jadi jangan pernah kita punya pikiran Tuhan itu jahat. Karena firman Tuhan katakan Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat. Lah kenapa kamu mengalami hal-hal yang seperti itu? Ya karena salahmu sendiri. Ya kan? Karena salahmu sendiri. Ya. Aduh, saya dimarahin lagi. Katanya Tuhan merancangkan yang baik. Kenapa saya dimarahi? Kok Tuhan yang disalahkan gitu? Siapa yang salah? Ya diri sendiri. Jadi ketahuilah, ini diulang lagi kan. Ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu. Ini jasa-jasamu berapa kali diomongin tuh? Hah? Dari ayat 5 sampai 7 gitu kan. Jadi ketahuilah, bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu artinya apa sih? Hah? Apa artinya tegar tengkuk? Apa? Gak mau dibentuk. Nah, tegar tengkuk itu kepala keras.
keras kepala. Nah, kemudian tidak mau menurut. Nah ini, ya. Benar nggak bangsa Israel seperti itu karakternya? Ketika bersama dengan Tuhan, keras kepala. Ya, kemudian nggak mau, tidak mau menurut. Tuhan katakan ini, dia katakan, dia lakukan yang itu. Ya, tidak mau menurut. Ya, tegar tengkuk itu ya. Tadi akhirnya Tuhan katakan sudah diingatkan, tapi tetap aja nggak nurut-nurut gitu kan. Akhirnya Tuhan kasih label kamu itu bangsa yang tegar tengkuk gitu kan. Jangan sampai Bunda dan Pak Andre, kamu itu tegar tengkuk. Nah, sama dengan sumpah itu. Bangsa yang tegar tengkuk gitu kan. Aping itu kamu tegar tengkuk, keras kepala, dan tidak mau menurut. Masa kita harus ngomong gitu? Ya. Padahal kamu udah mulai berproses. Ya. Tegar tengkuk itu tidak mau menurut. Ya. Apa kata Tuhan? Ya. Makanya tiap pagi kalau bincang-bincang dengan Tuhan lewat Alkitab kan, ya ikuti itu apa yang Tuhan katakan. Ya. Apa yang Tuhan katakan. Pagi ini udah baca, siapa yang udah baca Alkitab tadi sebelum ibadah? Yosua, apa yang Tuhan ngomong sama kamu pagi ini? Apa? Badanmu besar tapi suaramu kecil. Apa? Tetap setia. Apa? Tetap setia dalam segala hal. Jangan cuma setia dari jam 5 sampai jam 6. Di atas itu setia. Ya. Ya. Oke, kembali. Jadi topik kita tadi jangan sombong. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu, kamu harus berkata semua karena Tuhan. Ya. Aku bisa PKL karena Tuhan. Aku ada di tempat ini karena Tuhan. Ya. Jadi syukuri semua yang terjadi. Jadi jangan pernah sombong.